Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Hana selaku dosen mata kuliah Psikologi Klinis yang kami hormati. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metode pengumpulan data melalui wawancara. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Adisti Rahmadani selaku moderator. Yang kedua, Abi Talha. Dan yang ketiga, Aditya Yoga Putra Pratama. Wawancara dalam pemeriksaan psikologi klinis. Wawancara untuk menelaah latar belakang masalah dan gangguan seseorang dinamakan wawancara klinis, yang umumnya dianggap sama-sama dengan wawancara mendalam atau depth interview. Dinamakan depth interview karena ada asumsi bahwa latar belakang gangguan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dikemukakan secara sadar, sehingga pewawancara kadang-kadang harus menggalinya lebih dalam lagi. Wawancara klinis biasanya merupakan suatu bentuk cerita atau naratif yang diarahkan pada pengalaman klien. Wawancara klinis sulit dibedakan dengan wawancara psikoanalitis. Wawancara ini mementingkan realitas psikologis, yakni bagaimana sifat dan cara pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa, dan bukan mementingkan aktualitas historis. Batasan wawancara dalam konteks mikro. Wawancara mikro digunakan untuk memahami orang yang sedang bermasalah. Biasanya, wawancara ini digunakan sebagai salah satu metode untuk memahami individu untuk tujuan klinis, penelitian, maupun seleksi dalam organisasi atau industri. Batasan wawancara. Dalam wawancara, ada satu orang atau lebih yang menjadi pencari informasi atau pewawancara, dan ada satu orang lebih sebagai sumber informasi atau yang diwawancarai. Wawancara mengandung pengamatan. Data diperoleh dari pengamatan selama wawancara. Akan tetapi, bila wawancara dilakukan di luar tatap muka seperti di telepon, maka pengamatan menjadi terbatas, karena pada dasarnya wawancara mikro adalah wawancara yang dilakukan dengan cara melihat ekspresi seseorang secara spesifik. Misalnya, ada perbedaan antara senyuman seseorang yang tulus dan senyuman yang dibuat-buat. Perbedaannya adalah adanya kerutan kulit di ujung mata dekat pelipis ketika senyuman tersebut tidak dibuat-buat. Adapun senyuman yang dibuat-buat adalah tidak adanya kerutan tersebut. Kerutan tersebut mencerminkan seseorang benar-benar memiliki emosi positif, sehingga memunculkan senyuman. Sedangkan ketiadaan kerutan mencerminkan ketiadaan emosi positif, dan seseorang hanya tersenyum untuk memenuhi norma sosial. Anamnesis dan bentuk-bentuk wawancara klinis. Anamnesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengingat kembali. Anamnesis merupakan kegiatan menanyakan kepada klien mengenai suatu persoalan yang dialaminya, mengenai riwayat hidupnya. Jika keluhan atau persoalan dan riwayat hidup ini ditanyakan kepada orang yang bersangkutan, maka dinamakan autoanamnesis. Dan jika ditanyakan kepada orang lain, dinamakan alloanamnesis atau heteroanamnesis. Ada beberapa teknik bertanya yang dikemukakan oleh Wolin 1956. Yang pertama, narrowing question, yaitu mulai dengan mengajukan pertanyaan luas, kemudian disusul dengan pertanyaan yang lebih mendetail. Cara ini cukup aman untuk digunakan dalam banyak situasi. Fungsi narrowing question ialah mengetahui sikap klien yang spontan atau yang sejujur-jujurnya. Misalnya, coba Anda ceritakan tentang lingkungan kerja Anda. Apa pendapat Anda tentang pimpinan? Yang kedua, progressing question, yakni mulai dengan memberikan pertanyaan tentang suatu yang dekat dengan apa yang sesungguhnya ingin diketahui. Kemudian menyusul pertanyaan yang secara progresif mengarah pada hal yang sesungguhnya ingin diketahui. Ketiga, embedding question,
ialah menyembunyikan pertanyaan yang lebih signifikan ke dalam pertanyaan lain. Pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui diselipkan di antara sejumlah pertanyaan lain yang bersifat rutin, hingga pertanyaan yang signifikan tersebut seolah-olah hanya merupakan suatu hal kecil di antara hal yang ditanyakan. Misalnya tentang lingkungan sekolah, mata pelajaran, guru, nilai. Diselipkan pertanyaan yang sensitif untuk subjek. Misalnya tentang pacar. Ngomong-ngomong tadi kesini dengan siapa? Keempat, leading question, yakni memberikan pertanyaan terarah pada sesuatu yang ingin diketahui dengan cara yang hati-hati. Biasanya hal ini hanya dilakukan jika pewawancara mempunyai alasan yang kuat untuk mencurigai suatu kecenderungan besar klien. Untuk menghindari suatu jenis jawaban khusus, misalnya ingin mengetahui perilaku agresif, impulsif terhadap istri dengan bertanya tentang kebiasaan-kebiasaan sejak kecil. Kelima, holdover question, yaitu menunda suatu pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam pikiran pemeriksa. Sewaktu klien sedang menceritakan suatu peristiwa, penundaan ini dilakukan untuk mencari saat yang lebih baik untuk menanyakan hal tersebut. Yang terakhir, projective question, yakni menanyakan pendapat klien tentang hal-hal tertentu atau orang lain untuk mengetahui sistem nilai klien yang diterapkan terhadap diri sendiri melalui ekspresi pendapat klien tentang keadaan orang atau hal-hal di luar dirinya. Misalnya menanyakan apa pendapat teman-teman tentang film tertentu yang diasumsikan merupakan proyeksi dari pendapat klien sendiri. Dan yang selanjutnya ada bentuk-bentuk percakapan wawancara klinis. Yang pertama ada bentuk percakapan anamnesis. Bentuk percakapan anamnesis bertujuan memperoleh data-data somatis, aktivitas wawancara tinggi, dan aktivitas klien diharapkan akan menjawab pertanyaan. Derajat kebebasan pertanyaan anamnesis adalah terstandarisasi atau semi-standar. Yang kedua, ada bentuk percakapan wawancara klinis. Bentuk percakapan wawancara klinis bertujuan berisi pengalaman motivasi-motivasi hubungan sosial, aktivitas wawancara lemah, dan aktivitas klien diharapkan akan kuat. Derajat kebebasan pertanyaan wawancara klinis adalah bebas. Yang ketiga, ada bentuk percakapan wawancara analitis. Bentuk percakapan wawancara analitis bertujuan memiliki kemampuan untuk menjalani analisis. Aktivitas wawancara bersifat lemah tapi fleksibel dan aktivitas klien diharapkan akan kuat atau bisa juga ditentukan oleh interaksi. Derajat kebebasan pertanyaan wawancara analitis adalah bebas hingga asosiatif. Teknik wawancara menurut psikolog klinis dewasa dan psikolog anak adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari seseorang. Sebagian besar psikolog yang melakukan teknik wawancara, yang pertama dilakukan adalah membina raport. Membina raport dapat dilakukan dengan bertanya hal-hal yang ringan, yang dapat membuat interview menjadi nyaman. Ketika interview merasa nyaman, interview akan terbuka kepada psikolog, dan psikolog akan mudah mewawancarinya. Teknik wawancara dan raport yang dilakukan oleh psikolog klinis dewasa dan psikolog anak tertentu berbeda dengan mewawancarai klien klinis dewasa. Psikolog dapat langsung menanyakan masalah apa yang dihadapi klien. Raport yang dilakukan dengan klien dewasa dapat berupa pertanyaan ringan seperti bertanya pekerjaan atau tempat tinggal. Sedangkan untuk klien klinis anak, karena terbatasnya kosakata yang dimiliki anak, psikolog biasanya akan mewawancarai orang tuanya terlebih dahulu. Dan psikolog akan mewawancarai klien anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari materi hari ini adalah wawancara dalam pemeriksaan psikologi klinis adalah untuk menggali informasi latar belakang masalah dengan gangguan seseorang. Wawancara klinis biasanya merupakan suatu bentuk cerita yang diarahkan pada pengalaman klien. Wawancara ini lebih mementingkan realitas psikologis, yakni bagaimana sifat dan cara pengalaman seseorang terhadap suatu peristiwa. Adapun wawancara mikro yang digunakan untuk memahami orang yang sedang bermasalah. Wawancara mikro ini digunakan sebagai metode untuk memahami individu untuk tujuan klinis.
penelitian maupun seleksi dalam organisasi atau industri. Selanjutnya, wawancara anamnesis yang merupakan kegiatan menanyakan kepada klien mengenai suatu persoalan yang dialaminya. Dalam wawancara, ada beberapa teknik wawancara klinis, yaitu narrowing question, progressing question, embedding question, leading question, holdover question, dan yang terakhir ada projective question. Adapun daftar referensi yang kami gunakan untuk materi hari ini, kami menggunakan buku pengantar psikologi klinis yang ditulis oleh Suprapti Slamet dan Sumarmo Markam pada tahun 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.